Dulang tengok tu begah le Syekh wala. Urang Aceh akan le yang ikut angka 666. Nukilan dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Laganya ke? Nukilan dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Lun teliti per setiap kata. Ternyata menurut riwayat nukilannya ini menurut riwayat. Wallahu alam Tuhan. Menurut riwayat nukilan yang ditulis oleh Syekh Kualanya yang berasal dari khabariyah Nabi Khidir yang natomja waceh. Nabi Khidir ternyata membaca dalam sebuah kitab yang hana menumpuk kitabnya, dan kitabnya Badiyah. Kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, kitab Bidayah wal Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Tapi sebuah manuskrip Aceh bernama Kitab Badiyatul Badiyah. Watelun telusuri kitabnya hana pulau. Hana pulau di Aceh dan juga mana tu. Lum baca per setiap kata, ternyata menurut riwayat haba yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam kertasnya adalah haba yang putruk oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ketikanya Nabi Khidir menumpuk dengan Iskandar Muda, mujuk pesan dan menumpuk dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau disebut dengan Syekh Kuala. Ini terlepas ke, wallahu alam betul bukan, tapi ini hasil penelitian lun. Maka lun baca setiap satu dan truk bak poin ke-7, truk bak poin yang ke-7 ipegahinan bahawa negeri Aceh akan bersatu dengan negeri yang berhuruf alif. Ya, negeri Aceh akan bersatu dengan negeri yang berhuruf alif. Mana? Berhuruf alif kan bukan tahu berapa alif kan? Lamita. Pajalum tu meh, watel untuk orang kopi sih. Memang hayu orang kopi. Timbul inspirasi ya. Lunduk orang kopi, negeri alifnya ternyata Indonesia. Ya. Indonesia. Bersatulah negara Aceh dengan Indonesia. Yang poin ke-7. Yang adalah lunduannya. Yang kertas untuk timpan. Poin ke-7. Poin yang ke-8, bak matanya akan terjadi huru hara. Bak nanggro alifnya ikut leh Syekh Kuala akan terjadi huru hara, masyarakat dengan pejabat dengan pemerintah akan memakai dan akan hadir agama baru. Di begah dalam kertasnya agamanya adalah agama yang hana patih kepada agama, atau sebutan orangnya adalah ateis. Ateisnya hana patih pada agama. Mana neutralitinya? Neutrality. Kemudian bak poin nombor 8 sih, bahawa Nanggro Aceh akan le urang Aceh yang ikut angka 666. Benar begah le Syekh Kuala. Dulang tengok begah le Syekh Kuala, urang Aceh akan le yang ikut angka 666. Nya habis lu kurah tak lun hamtemen ku ya. Kibah maksud 666 nya. Hai belah hati dia pakai tulis 555 kan atau 777 atau mungkin 10 ya. Ternyata lu merumpuk sebuah tulisan dari Primbon Jawa. Primbon Jawanya punya bahasa adanya orangnya ya urang yang patih di bintang-bintangnya lah. Ya? Yang patih pada bintang, yang percaya bintang Scorpio pun nasib di mana-mana lah. Lu merumpuk. Dalam nak patihnya untuk lu data. Angka 666 nya adalah simbol satanisme. Simbol satanisme adalah simbol le urang untuk masyarakat Acehnya bahasa masa akan ikut kiban setan-setan peget nya. Makanya orangnya le tanya tak ikut setan. Kiban contoh setan ya. Setan kan ada semayang. Nah semayang setan. Ada. Kan? Dalih kunci. Nah ini setan je. Habis ngon Mobile Legend pun PUBG. Ya? Angka 666 dan lun hana upatih Primbon Jawa watanya, sehingga lun teliti kembali ternyata lun merumpuk sabuh data angka 66 nya
ternyata dipakai oleh salah satu gereja setanisme. Gereja setanisme di California. Yang telah tuan gerejanya, punya orang Kristen talit meno, punya gerejanya balik. Jadi ujung baru, ini waktu. Dan disebut dengan gereja satanisme. Mandum orang Kristen di Amerika Inggris tidak setuju ada gerejanya. Karena memuja setan, bukan memuja Yesus. Memuja setan. Dan pendiri gerejanya adalah bernama Anton LaVey. Buka Google tu. Anton LaVey nama pendiri setannya. Sehingga lu meyakini mudah-mudahan angka 666 begalah syawalanya adalah angka satanisme yang rakyat Aceh tengah bak tabura akan le ikut ajaran satanisme. Jadinya panjang cerita. Yang kena tuan masukkan, apakah terjadi nanti perang lagi di Aceh? Terjadi. Buka bak poin terkurung. Bak poin terkurung ramalan Syekh Kualanya yang menurut riwayatnya diinformasikan oleh Hanabi Khidir bahawa tengah bak Nanggro Acehnya akan dibunuh rakyat. Bak Nanggro Alif lah kemah. Ikalah Syekh Kuala, bak Nanggro Alifnya akan dibunuh rakyat sekuat-kuatnya. Cuman bahasa dalam nukilan ikalah Syekh Kuala, rakyat yang berwarna kuning dan merah. Maka kuning mengalahkan merah. Menan. Lo nak faham? Menan kena? Sehingga rakyat akan bangun, akan kuat dan akan meruntuhkan negaranya. Nanggro Alifnya. Dan wallahu alam. Apakah terjadi dah ni? Yang ikhlas syahwalanya. Dia benar nunggu. Gedanya han apa tak iman ngonya. Tak kembalikan kepada Allah lah nafsu nunggu. Nyan ramalan tak puas buat Allah tapi tak cocokkan betul leh. Yang pegahlah Syekh Kualanya meno bahawa akan bunuh rakyat sekuat-kuatnya. Merah akan hadir, kuning akan hadir, kuning mengalahkan merah. Nyan pekah hadir bak masalahnya. Nane bunuh rakyat di Indonesia ya? Bak media nanti kalau rakyat tengah bunuh tho yang bela rakyat tengah bela thonya. Rakyat Indonesia hari ini sedang bangun semuanya. Siapa dia bela? Kon pemerintah, kon raja yang dibela. Tapi simbol kuningnya kamu redup. Sehingga pudip oleh rakyat menjadi kuning lom. Maka kuning itu maksudnya adalah para alim ulama. Gurunya rakyat di Indonesia sedang membangun, mereka sedang berjuang, mengumpulkan kekuatan untuk meminta keadilan kepada pemerintah. Jangan intimidasi ulama. Baik tak cok ulama tapi duduk dalam penjara. Jangan pernah lupa mak ayah anak-anak muda lentuan yang nah hadir orang berbahagianya. Negara ini, Indonesia ini terbangun juga karena ulama. Contoh deh. Ayah Habib Rizik Syihab. Ayah Habib Rizik Syihab nanggoknya Husain Syihab. Nanti tengok. Husain Syihab mak ayah. Husain Syihab-nya ayah Habib Rizik Syihab yang telah tidur keturunan Nabi yang membantu Soekarno terbangunnya negara Indonesia-nya. Minum patih habalan nak buka Google leh pengajiannya, buka Google nak buka Google Husain Syihab bersama Soekarno. Yang ayah Habib Rizik Syihab. Baik tak kena jauh leh. Leng kena tuan buktikan bahawa ulama sangat berjasa terbangunnya negaranya. Punya hana ulama lon yakin 100% hana nanggro Indonesia. Hana. Punya hana ulama. Kalau tidak ada ulama di negeri ini, saya yakin tidak ada Indonesia. Bukti. Lon kena jauh bukti. Baik dia tanya orang di Aceh. Nanya orang Aceh. Atau mungkin nak orang Jawa itu anak kah? Kau benar kadang nak pengajian lon ceramah hadir orang Jawa nengku. Kakak lon. Oh, mah bakal begah di menengkau kasih je belum begah bahasa Aceh. Contoh nak kena tuan buktikan. Tahun 19 segolong kemerdekaan Soekarno ditangkap Belanda dan dipuduk dalam penjara. Katanya penubuh tokoh ditangkap, puduk dalam penjara. Sehingga terbitlah statement pendapat dari Soekarno, angkat ibu kota, pindahkan ibu kota menuju ke dari Yogyakarta menuju ke Biren, kan?
Sehingga Biren waktu itu menjadi ibu kota Indonesia walaupun hanya sebulan katanya. Kak, dipat peran ulama ketika Soekarno dilepaskan dan Soekarno dalam penjara sehingga tokoh-tokoh mulai pesimis. Dibuka lewat tokoh hana mungkin le nyo merdeka. Tang Indonesia ngi dapat hana mungkin le rapuh hana harapan le. Tapi urang Aceh mulai membantu perjuangan Indonesia. Maka ibu doh lah Radio Rimba Raya. Kan? Radio Rimba Raya nya sejarah paling akurat bahwa ketika Soekarno ditangkap, ketika itu tokoh-tokoh lain ditangkap, getanyo yang bantu negara Indonesia, perintah ulama. Maka ipudep radionya, ibri haba hijau informasi Thailand, Indonesia akan merdeka. Vietnam, Indonesia akan merdeka. Amerika, Indonesia akan merdeka. Radio Rimba Raya. Ini hanale Radio Rimba Raya. Sini buktikan balon 4 bangkai Radio Rimba Raya. Hanale yang nak tugu Radio Rimba Raya. Mesin radionya 4. Wallahu a'lam. Ulama yang berjasa. Soekarno lumpuh, Hatta lumpuh, Mandum lumpuh hanale, jenderal watanya hanale lumpuh. Tapi yang bantu negara Indonesia yang ketikanya adalah Aceh atas perintah maka ibu donglah Radio Rimba Raya, ibri haba di Thailand, ibri haba bak Vietnam, ibri haba Malaysia, ibri haba negara lain bahwa kitanya siap tetap akan merdeka. Satu. Yang kedua, kalau seandainya Aceh ini tidak membantu Indonesia, maka lun yakin hana negara Indonesia. Maka baik tua pemerintah Indonesia berterima kasih kepada Aceh. Bak tho personal di, bak ulama. Bukti yang kedua, ketika Indonesia mulai merdeka, maka Soekarno sangat perlu untuk datang ke negara-negara lain untuk memberi informasi bahwa kamu akan merdeka. Tapi waktunya Soekarno hanya ngejak karena hana hana biaya. Pesawat golomna lo, matanya pada Garuda. Hana lo pesawat itu. Beda kenyunan Garuda pesawat hana, pulang Garuda. Hana. Sehingga Soekarno jak Aceh merumpok dengan alim ulama di Hotel Aceh. Nah, tempat Hotel Aceh mak? Ya. Hotel Aceh nan tahu ya? Hana le nunggu kan. Emang hana le man, cuma nak tahu dengar je. Hotel Acehnya pah sampai Mesir Raya karena tugu yang warna-warninya. Yang warna merah, warna kuning. Tengok menjak Mesir Raya, nekalan di samping Mesir Raya nak tubuhnya warna merah, kuning, hitam, biru nah. Ini Hotel Aceh kan. Hotel Aceh kan mak. Soekarno jak benanyo tempat dan nyonya untuk laki bantuan. Laki bantuan untuk bantu Soekarno untuk memberi khabar ya kepada semua orang agar kita sudah merdeka. Tinggal tuklah dah hotelnya. Bantu dengan syarat kata-kata kalau memang kami bisa masuk maka kami minta satu, Aceh harus bersyariat Islam kafah kamu ne? Maka watenya lah menghubungi urung kaya urung Aceh yang ada di luar negeri termasuk Tengku Cik di Markam nanti ne? Tengku Cik di Markam yang salah tiro urung Aceh yang paling kaya watenya Tengku Cik di Markam sehingga hijaulah sumbangan hang tanggung hijau oleh Tengku Cik di Markam 20 kilo lebih emas khusus untuk perjuangan Indonesia yang orang dipuduk oleh Indonesia di atas Monas. Waktu lonjak Monas mak dontron baru Monasnya hanya sejarah Tengku Cik di Markam, sejarah Aceh dihapus. Hanya beda kenyo orangnya yang hidup punya Monas yang Tengku Cik di Markam. Ini tanya orang Aceh Nantam dengar ya, menyatam dengar alhamdulillah, menyohana kakelah. Menyohantam dengar sejarah Tengku Cik di Markam yang enggak habis teman. Dia orang Aceh. Kecuali orang Jawa, nak wajib depu ke? Bedanya orang Aceh wajib depu. Tengku Cik di Markam sehingga na fatwa ulama watanya ngebantu masyarakat. Bantu sehat, maka masyarakat ngejak ulama Abu, ilun nama sabuh gram Abu lonyo untuk Indonesia. Jak masyarakat lain. Abu kamu hana pade hana menyo untuk Indonesia. Abu kamu hana pade ngon me tapi na gandum nyocok.
maka dikumpulkan oleh ulama kerjasama dengan para tokoh Aceh watanyan, maka dihasilkan uang. Hasil daripada pengyan iblaulah pesawat watanyan oleh masyarakat kita nyo atas perintah ulama. Maka iblau pesawat leboh pesawat nyo yang hana jelas dalam sejarah. Leboh pesawat pertama Selawah 001, yang kedua Selawah 002, yang ketiga Selawah 003. Lah na form yan di Belang Padangnya ni Banda Aceh nyan hoi padan seri 001 pun 002 ya. Dan menurut riwayat pesawat 00 le hanale kai pulau gede Singapura. Mantap tinggi 001 002. Punya apa teh nejak gede di Belang Padang Tong Mesir Raya. Kemudian tau na tong jak mak untuk contoh jamaah na tong jak gede Taman Mini Jakarta ni tamong kenan bak rumah adat Aceh. Pah samping rumah adat Aceh nyan na pesawat Selawah diabadikan oleh pemerintah Indonesia. Maka berangkatlah Soekarno dengan pesawatnya. Berangkat Soekarno ke Amerika, memberitahu kami merdeka, kami membuat Pancasila. Pergi ke Inggris, kami merdeka, kami buat Pancasila. Atas peran ulama katanya. Menurut saya di Hana Aceh, Hana Indonesia.